seperti ini. Ya enggak? Ya kan? Nah, jadi sebagai seorang pemimpin itu merupakan ujung tanduk dari suatu usaha kita. Nah, jadi semuanya itu ada di tangan adik-adik semua. Kalau adik-adik mau maju, ya optimal, usaha keras. Tapi kalau nggak mau, malas-malesan, nggak mau capek, jangan harap. Ya tadi, karena pengusaha itu dia sebagai pimpinan, sebagai bos, dia juga sebagai stafnya, sebagai pegawainya. Harus mau capek double, triple bahkan ya. Jadi tadi saya juga menjalani hal seperti itu. Saya sebagai kepala sekolah, saya juga sebagai pesuruh, ya, yang nyapu, ngepel, yang buat snack. Sebagai humas juga ya. Kalau manasik haji kita ngundang ke semua pol-pol di kota Palembang. Semuanya double-double, triple-triple malahan tugasnya gitu. Ya tergantung di kita sebagai pemimpin gitu. Nah, ketika sudah mulai berkembang ya, ada dana untuk menggaji pesuruh, baru ada tukang masak, tukang bersih-bersih, cuci piring, ngepel gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, harusnya seperti itu jadi adik-adiknya. Harus yang lebih capek lagi, lebih lelah lagi, lebih tidak keluar lagi pokoknya ya. Kepala jadi kaki, jadi kepala, ya kan? Seperti itu. Nah, saat sekarang juga sama, gitu ya. Bukan berarti saya juga nyantai-nyantai, enggak juga gitu ya. Bagaimana saat sekarang misalnya dengan 20 orang guru-guru, saya harus setiap bulan misalnya mengeluarkan gaji sekian puluh juta, ya harus siap juga gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Di sini dibutuhkan suatu pengorbanan yang luar biasa kalau kita pengen sukses ya. Jadi jangan pernah pengen enak-enak saja, tapi harus siap capek. Kecuali ada orang tuanya nggak suka masak ya, misalnya deh ini aja lah, tidak hanya ayam siap masaknya, kita jual juga ayam ungkepnya misalnya ya, sehingga nanti konsumen lebih enak lagi, tinggal goreng aja ya ayamnya, nggak perlu bumbu lagi. Dengan bumbu dan MSG ya rasanya. Konsumen ayam kampung itu orang yang suka yang alami, yang sehat-sehat, jangan dikasih MSG. Atau misalnya deh, ini kita buat nugget ayam atau bakso ayam misalnya ya, dan ini mau bantu cara buatnya, boleh silakan komunikasikan dengan orang tua kita. Kalau seandainya kita masih digabung dengan orang tua kita di rumah orang tua kita, ya silakan, boleh saja gitu ya. Itu merupakan pilihan produk ya, yang akan diproduksi oleh kita. Nah, dan sekarang sudah dipikirkan dari sekarang ya. Sehingga nanti ketika sudah besar, sudah bisa dipanen, sudah siap action gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan atas izin Allah semuanya akan sukses, akan lancar ya. Amin. Bahagia dunia dan akhirat bersama orang yang disayangi. Siapa yang sayang itu? Keluarga. Orang tua. Dan keluarga. Istri. Juga hidup saya, bahagia saya. Menjadi anak saya. Apa tadi nggak pendengar lagi berisik ini? Tujuan saya membahagiakan kedua orang tua saya, menjadi soleh-soleh. Amin ya Allah. Subhanallah ya. Semuanya bertujuan ingin membahagiakan kedua orang tua. Itu mulia sekali ya, mulia sekali. Dan itu merupakan satu kewajiban. Salah satu bukti kita birrul walidain, bakti kepada orang tua adalah ingin supaya orang tua kita bahagia dengan diri kita. Buatlah orang tua bangga dengan diri kita. Buatlah orang tua senang dengan diri kita. Apa kabar pengusaha muslim tangguh? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Oke. Sekarang pengusaha muslim tangguh? Saya. Pengusaha terbaik? Yes. Terbaik untuk umat? Allahu Akbar. Masya Allah, bapak-bapaknya nggak ada suara ya. Memang Bu, kalau kita perempuan biasanya ada suaranya ya. Kalau laki-laki
menyiapkan badan-badan kita, mempersiapkan diri sebagai pengusaha bukanlah hal yang mudah, maka kita perlu energi yang kuat ya. Olahraga salah satunya cara untuk membuat badan kita sehat dan siap untuk menjadi pengusaha. Produk jualannya itu tersebar di seluruh dunia. Jadi untuk sukses, untuk bisa memulai langkah-langkah besar, itu harus membuat satu langkah kecil. Membuat satu langkah kecil. Kayak di video kemarin, bahwa di angka 10 pun harus dimulai dengan angka 0. Gak mungkin langsung 10. Jadi harus dimulai dengan angka 0. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi di sini Bu udah dijelaskan sama Allah. Kalau kita masih takut sama prasangka buruk kita tadi, sama godaan setan tadi, sama bisikan setan tadi, berarti kita itu masih belum benar-benar menjadi orang yang beriman. Karena Allah udah jelaskan, jika kamu benar-benar beriman, maka takutlah padaku. Cuma takut sama Allah aja, kita nggak boleh takut sama yang lain. Nggak perlu takut gagal, apalagi kalau belum nyoba. Nyoba aja belum, nggak ada takut gagal, kan aneh ya Bu. Lalu yang kedua adalah mengalihkan fokus Anda. Ketika seseorang sedang fokus mengerjakan sesuatu, tiba-tiba terngiang-ngiang bisikan, istirahat dulu masih ada waktu. Ilmunya luar biasa, ya, luar biasa. Jadi ternyata kan yang membuat seseorang sukses itu bukan dari orang lain, tapi dari kita sendiri, bukan dari uang, dari modal yang besar. Beberapa ayam yang punya rumput-rumput sendiri, ada ayam sensi, ayam pelung dan lain-lain. Jadi jangan heran nanti ada ayam yang semuanya hitam, jika begitu ada. Bukan hanya ayam pelung. Nah, kalau udah ayam kayak gitu jangan digunakan untuk bisnis ya, Bapak Ibu semua. Karena nanti kalau hitam, paruhnya hitam Bu. Nanti ada ayam kayak gitu. Kepalanya hitam, semuanya hitam, kakinya hitam. Wah, ini ayam mahal nih, bisa dipakai buat yang begitu-begitu. Nah, itu tidak boleh ya. Sirik, apalagi kalau untuk paruhnya itu haram ya, haram banget ya, nggak boleh ya. Nah, contoh paruhnya seperti ini Bapak Ibu semua. Ada yang paruh itu ini, paruh yang seperti mulut kalau kita ya. Ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya kuning. Jadi seperti itu. Nah, contoh kakinya dia juga beragam. Jadi seperti ini. Ada yang warnanya hitam seperti ini, ada juga dia yang berwarna kuning. Nah, jadi Bapak Ibu semua, kalau ayam KUB seperti yang dikatakan oleh Mbak yang ungu dan yang teman-teman catat semua, dia punya keberagaman bulu, paruh, kaki. Boleh next, moderator? Oke, next. Ya, boleh. Nah, sekarang kita akan membahas seleksi DOC. Nah, saya random aja. Mas, yang rambutnya kayak Mas Doni, DOC tadi apa? Ya, DOC. Oke. Ibu yang pakai baju, yang pakai masker merah putih, artinya apa DOC, Bu? Pinter. Saya orang kaya, saya kasih lagi kok. Saya banyak bawa ini. Nah, tuh. Gantungan kunci lagi. Nanti saya kasih sesuatu yang lebih besar dari gantungan kunci. Pasti pengen kan? Jawab dong Mbak. Makanya di sana ya Mbak. Oke. Nih, silakan. Oke. Nah,
saya akan memberikan satu basic pertama Bapak Ibu semua, sebelum nanti di hari-hari berikutnya Bapak Ibu semua akan mendapatkan materi yang lebih berat. Ini masih kenal aja, kenal DOC, kenal ayam. Nah, salah satunya adalah seleksi DOC. Kenapa? Boleh Mbak? Nah, gitu Mbak. Kenapa perlu diseleksi? Kenapa sih kita kalau misalnya terima ayam itu nggak diterima-terima aja? Kesalahan Bapak Ibu semua, hati-hati kalau diterima-terima aja Bapak Ibu semua nanti akan memelihara ayam yang dalam kondisi beragam. Bisa jadi dalam kondisi beragam. Nah, kalau dia kemungkinan dalam kondisi yang beragam, Bapak Ibu semua nanti ayamnya tumbuhnya itu bisa jadi beragam juga atau sakit. Boleh klik? Kalau kita seleksi, nanti ayamnya kemampuan hidupnya lebih tinggi. Kenapa? Karena nanti yang dipelihara itu yang benar-benar kuat. Yang lemah, kalau di dunia peternakan ini, Bapak Ibu semua, tidak boleh kasihan. Jadi kalau yang lemah-lemah itu harus disingkirkan atau dipelihara terpisah. Tidak boleh ada kebersamaan antara yang kuat dengan yang lemah. Itu sama aja Bapak Ibu semua zalim. Karena nanti yang lemah akan diserang oleh ayam yang kuat. Kenapa? Nanti saya kasih tahu. Oke, next. Lebih toleran terhadap lingkungan sekitar. Jadi kalau ayam yang kuat, nanti dia Bapak Ibu semua, ketika Bapak Ibu semua dipelihara di Kalidoni ini, dia lebih cepat tahan panasnya Kalidoni, dinginnya seperti Kalidoni seperti apa, anginnya seperti apa, itu dia bisa lebih kuat. Next. Nah ini Bu, kalau nanti diseleksi, alasannya adalah laju pertumbuhannya baik. Ayam itu nanti kalau diseleksi, tumbuhnya lebih besar. Nanti saya kasih alasannya. Next. Nah, kalau dia yang dipelihara setelah diseleksi dulu ayamnya, yang lemah dipisah, nanti kan Bapak Ibu semua ada yang namanya, nanti kalau dibagian dokter hewan yang memberikan, itu ada namanya vaksin atau pemberian obat cacing, vitamin dan lain-lain. Itu dia bereaksinya lebih kuat. Maksudnya dalam arti kata ketika dia dikasih vitamin lebih atau vaksin disuntik, itu dia tidak gampang lemah, lebih kuat. Next. Nah, kalau diseleksi awal kesannya rugi 100, ternyata 5 tidak kepilih, 5 itu kita singkirkan. Tapi sebenarnya itu untung Bu, karena nanti kalau misalnya dipelihara 95, itu nanti jumlah ayam yang diambil lebih dikit daripada Bapak Ibu semua memaksakan melihara 100. Jadi 5 yang tidak terseleksi itu dipelihara bersama. Kenapa? Karena ayam kampung itu mengenal yang namanya kasta. Kasta itu yang kuat itu akan menyerang yang lemah. Dan sifatnya adalah menular. Jadi kalau melihat ayam itu, Bapak Ibu semua, ilmu tingkah laku ternak yang dasar, ayam itu bersifat peniru. Jadi kalau ada temannya menyerang yang lemah, mematuk-matuk yang lemah, dia akan meniru dengan mematuk-matuk ayam yang kuat juga. Akibatnya akan banyak ayam yang mati daripada itu menyingkirkan yang lemah itu. Next. Nah, tadi sudah saya suruh seleksi. Yang diseleksi yang Kak Mano. Ini ciri DOC yang kurang baik. DOC tadi apa Bapak Ibu? Cek anak ayam umur 1 hari. Oke, D. Oke, cirinya boleh Pak? Pertama, tidak aktif. Ciri yang kurang baik itu dia tidak aktif, lesu. Kalau ayam sudah lalu lesu, atau kalau misalnya Bapak Ibu semua dapat satu gebrek ayam itu, pasti biasanya yang kurang baik itu nyingkir di pojokan. Itu sudah ciri-ciri ayam itu DOC-nya kurang baik, tidak aktif dan lesu. Next. Ada kelainan fisik. Contoh kelainan fisik itu badannya bengkok. Terus sayapnya itu ada yang kecil sebelah. Kakinya itu pekor, kakinya merengkak seperti ini. Biasanya kalau yang bagus seperti ini, kalau itu dia
kayak membentuk mereka ekat kayak gitu. Nah itu kelainan fisik. Next. Bulu kotor, basah, tidak segar, khususnya di dubur. Dubur itu di pantat kalau istilah dari manusianya. Ini salah satu yang wajib fardu ain Bapak Ibu semua pisahkan. Kalau dia kotor, basah, tidak segar, terutama di dubur, ini salah satu ciri-ciri kemungkinan besar ayam tersebut terserang penyakit. Terutama ada namanya pulorum, berak kapur. Nah, nanti dibahas di hari berikutnya. Next. Berat badannya tidak seragam, kecil-kecil, ada yang besar-besar. Kalau yang kayak gini Bapak Ibu semua, kalau misalnya ada yang kecil besar tidak seragam, sebaiknya tidak dipelihara bersama, tapi dibagi dua, yang kecil-kecil, yang besar-besar. Jadi yang besar-besar di bagian yang besar-besar, yang kecil-kecil di bagian yang kecil-kecil. TKA, TKB, TKB. Jadi tidak bisa disamakan. Kelas 4, kelas 4, kelas 6, kelas 6. Jadi berat badannya tidak seragam itu ciri tidak seragam. Next. Mata. Nah, lihat dulu Bu, Bapak Ibu, di matanya. Kalau matanya keruh dan tidak membuka sempurna, ini ayam ini nanti biasanya pertumbuhannya kerdil. Kenapa? Karena dia susah beradaptasi untuk membedakan makanan. Ayam dalam waktu 24 jam itu sudah harus kenal makanan. Kalau dia matanya keruh, biasanya dia agak lambat untuk mengenal makanan. Jadi dia ayam yang lain sudah masuk, yang lain ini belum. Biasanya ini akan lebih kerdil. Ini harus diseleksi. Next. Ciri DOC yang baik berarti bobot badan sesuai strain ayam. Rata-rata kalau KUB itu sekitar 26 gram. Memang mungkin ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar, tapi Bapak Ibu semua yang standar itu 26 gram. Nah, kecuali kalau Bapak Ibu semua nanti perjalanan jauh datang bibitnya, memungkinkan ada penyusutan ketika dia diantar. Misalnya pesannya di mana gitu, mungkin karena dia sudah dan lain-lain, memungkinkan dia lebih rendah bobotnya. Terus diusahakan besarnya relatif seragam. Seragam itu kalau baca perannya uniform. Kalau dia nggak seragam, jangan diterima aja, tapi dilakukan seleksi yang kecil-kecil, yang besar-besar. Seperti yang tadi saya sarankan Bapak Ibu semua. Next, sikapnya lincah, responsif, warna bulu tidak kusam. Perhatikan Bapak Ibu, warnanya harus cerah. Warna bulu harus cerah. Kalau dia kusam itu kelihatan kotor dan lain-lain, itu salah satu ciri ayam tersebut sakit atau tidak sehat. Dan di sini kalau pusar ayam itu ketika dia di sini, ini Bapak Ibu raba di bagian bawahnya sini itu kering dan tertutup baik. Hati-hati. Kalau dia ada luka, biasanya itu berarti menetasnya tidak sempurna Bapak Ibu semua. Kalau luka ini rawan mati kalau tidak dipisahkan. Kenapa? Ingat salah satu ciri ayam itu peniru. Kalau ada yang matuk-matuk karena itu menarik, ada luka hitam titik-titik itu, kalau ayamnya tertarik, maka akan dipatuk-patuk yang lain. Pisahkan. Dan satu lagi, ayam itu suka dengan warna merah. Nah, bekas luka itu Bu, masih ada merah-merahnya Bu. Kalau dia tidak tertutup kering, nanti ayam-ayam yang seperti ini itu akan diserang oleh ayam-ayam yang lain. Jadi kalau ada pusatnya kering dan tertutup baik, itu yang ciri-ciri yang baik. Kemudian tidak ada cacat fisik seperti yang saya bilang tadi. Kemudian kaki Bu, kakinya lihat dulu. Kaki ayam yang segar, yang sehat, ditetaskan dengan baik, kakinya cerah. Kalau dia kusam, itu menandakan ayam tersebut mungkin sudah lama banget di perjalanan, atau mungkin ayam lama yang baru dijual. Jadi itu kakinya kusam. Nah, dan satu lagi, dia tidak lemah dan cepat beradaptasi. Caranya, kalau Bapak Ibu semua kasih makan jur, gitu kan, ayam itu cepat masuk.
kira-kira ayam yang sehat. Kalau yang telat-telat, yang lama-lama responnya, itu biasanya perlu kita treatment dipisahkan. Terus kalau misalnya dia nanti dipelihara, besok hari Rabu belajar cara memelihara DOC kan, kalau nggak salah ya Mbak. Nah, nanti saya kasih tipsnya, saya kasih gambaran sebentar. Nanti kalau ciri-ciri ayam yang baik, kalau dia lampunya ternyata panas, dia menciap, ciap, itu ayamnya berarti sehat. Kalau dia ayamnya di pasrah aja, itu berarti ayamnya itu sakit. Next, boleh Mbak? Oke, enak aja Bapak Ibu semua saya baca di sini ya, sampai terkering-kering ya. Sekarang saatnya Bapak Ibu semua yang menguasai. Sebutkan, tutup dulu kertasnya, ayo semua, ayo tutup semua Bapak Ibu semua. Oke, sebutkan ciri DOC yang kurang baik. Ayo angkat tangan. Oke Mbak, ayo Mbak. Ibu buat di pusar. Oke, terus oke, 3. Ada yang lebih lagi? Ayo pemimpin muslim itu harus cerewet kayak gitu. Ayo, karena nanti akan banyak memberikan tausiah kan, memberikan itu. Ayo, siapa lagi? Oh, ayo silakan Mbak. Oke. Oke, terus? Oke, terus? Kakinya kenapa? Kakinya tidak seperti ayam lain. Oke, baik. Nah, saya tinggal ada 2 nih, tapi saya kasih semua. Boleh takbir dulu? Kira-kira tebak saya mau kasih apa? Kasih apa Mbak? Bukan tiket umroh ya, saya juga belum umroh. Baik. Kasih apa ayo? Saya kasih book lah, mahal 3 juta ini harganya. Silakan Mbak. Habis. Silakan Mbak. Alhamdulillah kan? Alhamdulillah. Baik. Next. Nah, ini karena kita masih bahas masalah kenal-kenalan ayam, saya akan kasih tahu bahwa salah satu ciri khas dari ayam KUB tidak hanya ayam KUB tapi ayam kampung itu dia biasanya kanibal. Karena tadi ayam kampung itu dominan, apalagi kalau Bapak Ibu semua terpelihara tertutup, maksudnya intensif, dia mengenal kasta. Ayam yang kuat akan menyerang ayam yang lemah. Ayam yang kuat akan makan lebih dulu dibanding dengan ayam yang kurang kuat. Dia akan kanibal Bapak Ibu semua. Ini salah satu ciri KUB. Hati-hati Bapak Ibu semua, nanti kasih pakannya sudah benar, bibitnya sudah benar. Kalau treatmentnya Bapak Ibu kurang baik, maka akan berkenalan dengan sifat dasar dari ayam KUB atau kampung, yaitu kanibal. Jika kenapa? 1. Dalam kondisi pakan yang kurang. Perhatikan, nanti Bapak Ibu semua kalau memelihara ayam KUB itu pakannya jangan satu tempat. Mungkin cukup untuk Bapak Ibu pakannya cukup tapi di satu tempat. Ingat Bapak Ibu semua, ayam KUB ini kenal kasta. Jadi nanti yang lemah itu akan minggir. Dia akan makannya terakhir setelah yang kuat itu kenyang. Jadi berikan tempat pakannya yang banyak, lebih dari 1. Kalau Bapak Ibu semua melihara 100, itu tempat pakannya bisa 2 atau 3 baki itu. Nah,
Jadi jangan dikasih satu atau jangan juga pakannya kurang. Kalau pakannya kurang dia akan mematuk-matuk. Nah, kalau sudah mematuk-matuk, kalau pakannya kurang, Bapak Ibu semua nanti berpikirnya gini. Jangan hanya mengandalkan pakan biasa, tapi boleh dikasih kok kalau sudah dia 6 minggu. 6 minggu itu kalau pedagang itu sudah mau menjelang panen, 10 minggu itu dia sudah bisa dipanen Bapak Ibu semua. 8 minggu, 10 minggu itu boleh ditambah dengan daun kakes, kangkung dicacah-cacah, itu boleh sebagai snack dari ayam tersebut. Kemudian jika kandang terlalu padat, nah jangan salah Bapak Ibu semua, kanibal itu ayam ini tidak tahan dengan kondisi yang berhimpitan. Kenapa? Karena kasta itu salah satu prestisnya tidak hanya pakan, tapi tempat yang leluasa. Kalau dia merasa tempatnya terlalu sempit, maka dia akan berusaha menyingkirkan ayam yang lain. Jadi berapa rata-rata bagusnya ayam ini dipelihara? Saya sarankan sekitar 4-5 ekor per meter. Biasa banget. Tidak perlu dipanaskan dulu apa dibus atau apa? Oh iya bisa Bu. Jadi pas di hari Selasa itu sudah mulai dicoba lampunya dicoba dihidupkan gitu, dihidupkan saja dari 24 jam itu sudah dihidupkan. Jadi bisa dicek suhu ketika ayam itu sudah masuk dia sudah dapat suhu yang nyaman. Suhu yang nyaman itu berapa? Biasanya kalau di ayam itu sekitar 33 sampai 35 derajat Celcius. Kalau di atas 35 biasanya dia kepanasan. Tapi tergantung dia, nggak harus ada patokan itu. Jadi kalau dia hujan, kadang panas itu dia butuh lebih banyak. Kalau dia terlalu panas, mungkin kadang dia suhunya agak rendah, 33, rata-rata juga 35 derajat. Dan disarankan memang ada termometer yang ditempel gitu untuk tahu suhunya sudah pas atau enggak. Dan selama 2 minggu pertama itu harus dikontrol ayam itu, dan dia butuh selama 1 minggu pertama itu 24 jam penuh lampu nggak mati-mati. Jadi dia butuh sebagai penerang dan sebagai untuk dia menggetak makan. Jadi pemanas, penerang dan menggetak makan. Nanti diajarkan di hari Rabu sebenarnya. Nah, Bapak Ibu semua yang masih banyak menyimpan pertanyaan, karena tadi waktunya ini mepet, jangan khawatir karena besok hari Rabu ada lagi tim dan ini itu membahas bagaimana penanganan DOC di awal. Nah, ini penting banget nih Bapak Ibu sebelum dapat nih. Terus selanjutnya kalau nggak salah ada pengenalan penyakit dan penanganannya, pengobatannya, pemberian obat jantung segala macam itu juga ada, jangan sampai nggak datang. Sama satu lagi penanganan ketika umur 1 bulan kalau nggak salah itu. Jadi masih ada rangkaian, kalau nggak bisa tanya sekarang bisa ditanya di 3 kesempatan itu. Tahapan dalam perawatan industri itu pertama tuh persiapan indukan. Jadi sebelum persiapan indukan tuh kita harus bersihkan dulu kandangnya. Jadi dibersihkan kandangnya dibersihkan, dicucikan, cuci dulu, diamarkan. Apalagi kandang-kandang yang pernah ada ayamnya, cuci dulu, semprot sampai bersih. Biasanya bisa pakai rodalon. Kalau udah ada rodalon pakai air rinso, bisa juga itu. Jadi setelah dibersihkan, diamkan sekitar minimal 7 hari setelah dicuci, pamakan, bisa dipakai minimal. Kemudian persiapkan indukan ini karena DOC kan, DO kan 1 hari, jadi dia perlu indukan. Kalau ayam
dipelihara yang di rumah itu kan ada induknya. Jadi dia bisa menghangatkan ibunya, tubuh anak-anaknya. Jadi kalau ini kan induknya kan jauh kan, induknya kan ayamnya kan diusirnya berasal dari penatasan mesin tas. Jadi dia tidak punya indukan, jadi kita bikinkan indukannya. Jadi kalau untuk skala yang besar di atas 200-an kita bikin indukan. Kita seperti ini kurang lebih. Ada seng tingginya sekitar 45 cm ini. Terus ada sekam padi, biasa sekam padi 5 sampai 10 cm. Sekam padi tahu ibu-ibu bapak? Itu banyak jualnya kalau ini apa di lahan pertanian. Ini untuk kalau besar semprot desinfektan, ini tetap disemprot. Lanjut. Nah ini kalau untuk yang apa? Kalau untuk dia skala lebih dari 100, ini lapisi koran. Ini kurang lebih selama 2 minggu. Kenapa dilapisi? Biasanya kalau tidak dilapisi di usia itu, apalagi yang besar seminggu ke bawah itu dia makannya nyeker, dia nyeker, disekernya. Tapi ketika diceker, pakan tuh bercampur dengan sekam tadi, jadi bercampur sekam, jadi susah untuk memilah, jadi kotor makannya. Jadi kalau ada pelapisnya, jadi dia lebih bersih. Kemudian siapkan pemanas. Jadi siapkan pemanas dulu. Di atasnya biasanya kalau pakai yang besar tuh pakai gas solek, seperti yang ada tabung gas tuh. Yang ini gas solek dia kayak gini, gas solek. Kalau udah ada gas solek, gunakan ini aja. Lampu yang 70 watt, sekitar 4 atau 6 buah di dalam lingkaran itu. Pastikan suhunya kurang lebih 34 derajat, karena DOC ini yang paling rentan tuh di hari-hari minggu pertama. Kalau minggu pertama sudah lewat, aman kita. Pastikan seluruh peralatan sudah siap. Kemudian 2 jam sebelum masuk, panas sudah dihidupkan. Jadi ketika DOC datang seperti ini tadi, itu sudah siap peralatannya. Jadi ketika datang sudah siap, sudah panas. Jadi tidak perlu lagi suhunya itu sudah sama kayak di mesin tetas. Lanjut. Ada pertanyaan? Silakan. Atau selesai dulu baru pertanyaan Ibu. Nanti ada sesi tanya. Ada sesi tanya. Oke. Nah ini kandang box namanya. Jadi kalau skalanya 100-an pakai ini aja, pakai box. Ini kurang, ya kalau kayak gini ukuran meter kali 120 tidak salah. Ini sekitar 20 ekor, ini bisa pakai box. Kalau untuk yang 100-an pakai ini aja, ini lebih enak handle-nya. Kanan kiri nanti ditaruh terpal, dikasih potongan karung ini kanan kiri, terus bawahnya dikasih alas juga. Alasnya itu tadi koran, kurang lebih 2 minggu. Ini 10 hari sudah bisa, 10 hari kurang dari 2 minggu, 10 hari sudah bisa. Dikasih lampu juga, kalau seperti ini paling 1 lampu 70 watt sudah cukup. Biasanya kita cukup ini. Ini paling kuat dia kalau untuk 50 ekor ini paling kuat 2 minggu ini. 2 minggu dia harus dipecah ke box-box yang lain supaya perkembangannya bagus. Jadi salah satu kunci keberhasilan pemeliharaan itu kepadatan kandang. Dia semakin baik, dia semakin hidupnya akan lebih bagus. Lanjut. Nah ini tadi, ini salah satunya dikasih koran, dikasih ini. Kalau ini umurnya hampir 2 minggu ke atas, dikasih ini ada lampunya. Ini baki namanya, pakai baki. Ya dia bukan pakam yang gantung, kalau dia masih diusir, masih starter istilahnya.
kasih baki ini, kalau baki ini kayak nampan lah, nampan, dikasih nampan, 2 nampan, 1 air minum, seperti itu. Ada lampu 1. Ini seperti ini, kalau jumlahnya sedikit pakai ini aja, nggak usah pakai yang seperti tadi. Tapi kalau jumlahnya banyak, baiknya seperti pakai yang tadi. Tapi kalau punya box yang banyak gitu, lebih enak pakai ini, pakai box, handle-nya lebih mudah. Lanjut. Nah, sebelum kedatangan, siapkan air gula. Biasanya air gula itu 2% dari total volume air. 2% kalau 1 liter sekitar 20 gram, 20 gram gula merah. Larutkan dalam air, kemudian pemanas dari sudah juga kita datang, kasihlah minum supaya dia energinya, kan dia dari jauh tuh jalannya. Jadi karena dari jauh, mungkin energinya selama perjalanan habis, dikasih supaya kuat lagi. Setelah dikasih minum, selesai, setelah 2 jam dikasih makan lah. Lanjut. Nah, salah satu yang keberhasilan penanganan DOC itu seleksi DOC. Jadi apa sih yang harus diseleksi? Itu DOC itu minimal, dia punya minimal bobot badan 26 gram. Itu minimal DOC itu 26 gram. Kalau punya timbangan dia minimal 26 gram, dia pastilah bagus nanti hasilnya. Terus bulunya dia cerah, bagus, mengkilat. Terus pusarnya dia tidak ompelitis, dia ompelitis atau tidak. Nanti pusarnya dia ada, dia apa istilahnya? Nanti ke pas ini saya lihatkan. Terus hitung jumlah DOC, tetap dihitung karena untuk tahu berapa makannya. Jadi kalau KUB ini makannya 7,5 gram per hari selama seminggu. Nanti hari kedua naik lagi 14 gram, 7,5 kali 2, terus naik lagi, dia terus naik lagi. Sesuai kebutuhan kita mau melihara sampai umur berapa. Hitung jumlah DOC, terus lanjut. Lagi? Ya. Kenapa perlu diseleksi? Jadi kalau diseleksi itu biar kemampuan hidupnya lebih tinggi. Ya, kemampuan hidup lebih tinggi. Lanjut. Dia lebih toleran terhadap lingkungan sekitar. Lanjut. Pertumbuhannya akan lebih baik daripada yang tidak diseleksi. Lanjut. Reaksi setelah vaksin lebih ringan. Jadi yang lemah sama yang kuat terhadap vaksin dia beda. Kalau yang dia lemah kalau divaksin bisa mati dia. Tapi yang benar apa? Yang baik dia divaksin dia tidak apa-apa, tidak masalah. Langsung lanjut. Jumlah yang di akhir selama peliharaan sedikit. Jadi ini fungsi dari seleksi itu tadi. Jadi kalau kita seleksi di pertamanya sudah bagus, yang akhir kita pisahkan, yang jelek kita pisahkan, pasti yang selama peliharaan pasti sedikit yang jeleknya. Lanjut. Ini ada parameter kenyamanan. Jadi kita tahu DOC itu nyaman atau tidak, kita harus lihat dari sebarannya. DOC lincah, menyebar, merata dan bergerak aktif, artinya dia nyaman. Dia tidak menyudut ke kanan atau menjauhi lampu, dia artinya nyaman itu. Lanjut. Kalau dia kedinginan dia berkumpul. Jadi DOC itu kalau kedinginan artinya dia dingin berkumpul. Kalau dia itu kan butuh kehangatan. Jadi kebutuhan dia akan mendekati teman-temannya supaya hangat. Tapi ada ini, biasanya kalau DOC banyak dia ngumpul itu pasti dia saling tindih. Nah, kalau saling tindih itu biasanya ada yang mati, pasti ada yang mati. Jadi lihat dari sini aja. Kalau dia kedinginan artinya
lampunya kurang, pemanasannya kurang, jadi tambahkan sampai dia benar-benar tidak berkumpul. Lanjut. Terus kepanasan, kalau dia panas dia terlihat terengah-engah, venting namanya. Terus berbaring di lantai dengan sayap terlentang, cenderung menghindari daerah dekat panas. Dia seperti ini, dia menjauh dari panas. Jadi artinya kepanasan, kurangi lampunya, kurangi gasoletnya sampai benar-benar dia nyaman. Mau tahu dia nyamannya tuh biasanya di malam hari. Kalau di siang hari pasti ya panasan, karena ini kan aja kan panas benar kita, apalagi di musim di Juli ke atas tuh suhunya panas, tapi di tengah malam dia dingin. Jadi mau lihat ya panasan, kedinginan itu lihatnya di malam hari. Lanjut. Nah, kepadatan kandang. Jadi untuk keberhasilan pemeliharaan itu DOC itu lihat kepadatan kandangnya. DOC 1 minggu itu 50 ekor per meter persegi. Jadi 50 ekor itu kalau untuk 1 minggu itu paling dia 50 ekor. 2 minggu itu 25, 4 minggu 15, 6 minggu masih bisa 15, 7 minggu 10 ekor, 12 minggu itu 8 ekor, 16 minggu 20 minggu seperti itu. Kalau itu mau tujuan akhirnya untuk petelur. Tapi kalau hanya untuk pedaging itu batas paling di 12 mingguan aja, 12 minggu. Kalau KUB ini 12 minggu, 10 minggu aja dia bisa panen. Jadi para mau ininya tentang kepadatan ini aja seperti ini kurang lebih. Lanjut. Nah, pemberian pakan tadi saya bilang dari minggu pertama itu 7,5 gram. Jadi 7,5 gram itu per ekor per hari. Per ekor per hari 7,5 gram. Itu diusi. Jadi kan 1 minggu 7 hari. Hari pertama 7,5 gram. 7,5 gram itu dibagi 2. Kalau DOC itu dia 7,5 gram, tapi kalau masih DOC baru datang itu ngasihnya sering-sering dikasih 7,5 gram. Memang jatahnya 7,5 gram, tapi dikasihnya sering sampai 1 hari, sering-sering dikasih. Terus minggu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu 7,5 gram. Itu dikasihnya sering-sering 7,5 gram. Biasanya kalau dia sudah umurnya lebih dari DOC itu ngasihnya kalau kita pagi sekitar 7:30, nanti sore kasih lagi jam 3 sampai jam 4 dikasih. Jadi 2 kali pemberian. Jangan dikasih terus-terus. Jadi pakannya lebih dari 15 gram per ekor per hari. Jadi tidak dapat untungnya. Jadi guna tadi recording tadi pencatatan di awal tadi jumlah ayamnya itu ininya ke sini. Misalnya ayamnya 100, kalikan aja 7,5 gram kali 100 sama dengan berapa. Nah, itulah pakan dia sehari 7,5 gram. Itu dibagi aja, nanti dibagi sehingga cukup untuk 1 hari. Kalau dia diusi, nanti kalau lihat dari umur pulau ketiga dibagi 2 aja, pagi jam 7:30, terus sorenya jam 3 sampai jam 4 itu dikasih. Pokoknya totalnya 7,5 gram. Terus minggu selanjutnya seperti itu terus. Jangan hari ini ngasih jam 7:30, besok jam 8:30, besok lagi jam 9:30. Jangan, nanti dia ini kanibal biasanya. Kalau KUB ini dia rawannya kanibal. Kalau dia kurang pakan ayam itu kanibal. Ciri dari kanibal itu biasanya dia kekurangan pakan. Dia cari makan ke temannya, itu ngatu temannya. Lanjut. Nah, terus program vaksinasi salah satu keberhasilan dari perawatan Yesus vaksinasinya. Jadi vaksinasi di kita tuh seperti ini kurang lebih programnya. Tapi kalau di Yesus itu biasanya kalau dari Bibit Kesembahan itu sudah Maret, umur 1 hari kita suntik Maret,
kalau di umur 2 hari itu 1 hari lagi. Biasanya dari kalau begitu sembuh itu sudah Maret itu sudah. Jadi tinggal di sini yang ditetes spray dicerbi 1 hari itu ditetes. Teteskan ke hidung terus atau mata bisa satu tetes. Terus NDIB AI inaktif 12 hari itu biasanya suntik. Terus Gumboro 14 hari itu air minum. Terus NDIB AI inaktif 8 minggu itu suntik. NDIB AI inaktif 16 minggu itu suntik. Nanti untuk lebih jelasnya nanti ada Pak Dr. Iwan Johan gitu ya. Ya mungkin hari besok ya. Lebih banyak. Jumat ya. Jadi nanti ada Pak Dr. Herman Iring Johan kalau mau tanya-tanya tentang vaksinasi, cara vaksin, tempat vaksin, nah nanti ke Pak Iring Johan. Karena dia lebih paham dari saya, dia Dr. Hewan. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi salah satunya tadi persiapan kandang, seleksi DOC, terus kepadatan, pemberian pakan yang teratur, vaksinasi. Nah itu tahapannya seperti itu. Jadi kalau itu sudah benar-benar dipegang, aman di usianya, perawatannya. Lanjut. Nah ini salah satu vaksin. Ini kegiatan vaksin di ruang pendetasan kita di sana. Ini Marek, ini vaksinnya Marek. Dari DOC kita tuh wajib Marek. Jadi pembibitan tuh biasanya dia wajib Marek. Ini kita Marek. Lanjut. Nah habis. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Silakan Bu. Sebenarnya sebelum ayam datang sudah panas. Iya, sudah panas. Kalau kandangnya model kayak tadi yang box ya, biasanya kan seperti itu. Kalau dikit 100 itu kan, sebenarnya ini dapatnya 100 ya. Nah, pakai box saja seperti tadi. Kalau sehari umur seminggu itu masih bisa lah itu. Kandang seperti itu seminggu bisa ya, untuk 55 itu dijual ya. Tapi kalau dia umurnya terus bertambah, dia harus dipecah, nggak bisa begitu. Nanti dia ini terus dilanjutkan konten kecil dia, karena dia berebut ya space-nya kurang, apa dia harus dipecah jadi dibagikan ke kandang-kandang lain supaya pertumbuhannya baik. Karena ayam ini kan punya punya kasta dia. Karena hanya kita manusia, dia ayam punya kasta. Yang terkuat biasanya yang sering makan. Jadi di sini kami berharap untuk pertama Bapak Ibu pelihara ini mungkin kita pakai pola semi intensif dulu ya, artinya tetap 100% di kandang. Tapi kalau memang nanti potensinya Bapak Ibu bisa untuk dilepaskan, nanti itu kita pakai sistem bubaran, nanti kita informasikan tadi. Itu syarat kandang itu harus mendapatkan sinar matahari, mendapatkan angin atau udara segar, kemudian jauh dari kediaman sendiri. Cuma tadi faktanya kan Bapak Ibu nanti kan membangun kandang di sekitar rumah ya. Tadi kan itu dekat dari rumah, jadi artinya nanti tinggal mengatasi bagaimana harus jangan sampai bau kandang itu sampai ke rumah sendiri. Jadi tadi bisa kita ingatkan, jadi harus senantiasa bersih. Kemudian nanti kandang harus disesuaikan dengan umur dan kebutuhan. Jadi Bapak Ibu kan akan dapatkan 100 ekor. Jadi jangan mikir untuk 1 ekor ke 100 ekor itu dalam pemeliharaan itu cuma 1 hari 2 hari. Jadi pikirkan sampai dia dewasa, sampai dia besar. Jadi ayam ini bisa dipelihara untuk diambil produksinya, baik betul atau dagingnya itu bisa sampai 2 tahun. Ya bayangkan kalau 1 ekor itu Bapak Ibu pelihara 2 tahun, nanti itu berarti Bapak nggak bisa cuma butuh kandang 1 meter. Nah itu yang ke depan yang harus Bapak Ibu pikirkan.
Kemudian harus sering kepadatan. Karena kenapa? Kalau Anda terlalu sempit untuk ayam-ayam itu, itulah yang akan menimbulkan kanibal. Jadi ada sifat ayam yang alami yang tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diminimalis. Contohnya kanibal. Satu lagi mengerang. KUP itu, kalau tempat kita itu nggak mengerang. Karena kenapa? Kita minimalis dengan telurnya terus kita ambil. Jadi dia nggak akan sempat mengerang. Kanibal juga itu tinggi KUB. Kampung paling tinggi kanibalnya. Tapi kita minimalis dengan kepadatan pada kandang. Terus kita kasih solusinya di jalan untuk mengatasinya. Nah, satu lagi, kandang yang efektif itu kandang dibuat dari bahan yang murah, mudah dan didapat dan tahan lama. Jadi kalau di sini kira-kira apa yang mudah? Kayaknya udah harus beli semua ya, termasuk bambu harus beli juga. Nggak ada bisa tetap sendiri ya. Biasanya kan ada beli ke hutan, kalau memang mudah itu. Jadi carilah yang paling mudah. Kayak hijau, apa? Yang atap hijau ya? Atap hijau itu kan mudah. Memang cepat rusak, tapi itu yang istilah itu awet, masih awet untuk tahan panas. Nah, tapi kita bisa juga menggunakan seng yang seng atau asbes yang masa pemakaiannya cukup lama. Cuma artinya nanti kita harus syarat tinggi kandang juga harus disesuaikan supaya dia tidak langsung mencekam panas kan. Kalau seng kan semakin dia mepet ke tanah kan akan semakin pasang, artinya dia lebih tinggi. Oke, lanjut. Nah, ini tadi syarat kandang. Nah, ini syarat untuk pembuatan kandang. Jadi tempat pembuatan kandang Bapak Ibu harus di lokasi kering. Jadi lihat, kalau lokasi itu kering, Bapak Ibu bisa buat kandang postal yang langsung. Jadi kalau tanahnya bagus ya, itu bisa langsung nggak perlu pakai semen. Bisa tanah itu sendiri yang jadi alas. Jadi nanti tinggal tambah sekam. Kalau memang kelemahannya itu harus sering dibersihkan. Jangan sampai tanah menjadi basah. Nah, yang kedua, tidak mudah tergenang air, tidak menyatu dengan rumah, kemudian mempunyai ventilasi yang baik. Jadi kami tidak merekomendasikan Bapak Ibu buat, misal di sini masih ada nggak yang rumah panggung? Masih. Jangan Ibu buat kandangnya di bawah rumah atau di samping rumah. Samping rumah Bu ya. Oh, jadi ini ya Bu ya. Banjir ya. Berarti Ibu bikin kandang panggung. Iya kayak tadi. Jadi sesuaikan kira-kira batas banjir tertinggi berapa itu. Berarti Ibu harus minimal 50 cm lah di atasnya atau semeter lah untuk amannya kan. Karena takutnya banjir nanti ada bau ular, bau apa, mereka tertarik untuk naik ke atas gitu. Nah, cukup mendapat sinar matahari pagi. Jadi kalau bisa matahari bisa masuk ke kandang kita. Kokoh, kuat, atau tidak bocor. Lanjut. Nah, kenapa kandang harus sesuai ukuran? Tadi saya bilang kan, kita harus memaksimalkan tingkat pertumbuhan berdasarkan umur. Kemudian mengurangi kanibalisme yang pertama ini, kanibalisme. Terus bisa menentukan bahan yang akan digunakan. Kemudian untuk menentukan biaya, jangan sampai kandang yang kita buat mahal biayanya. Sementara dengan biaya yang murah kita akan bisa mendapatkan kandang yang optimal. Jadi itu harus Bapak Ibu pahamin. Jadi tidak perlu Bapak Ibu mikir mau disemen kayak ini, justru ini akan kita sangat rugi kan kalau bikin kandang kayak gini. Tapi kalau memang ini nggak digunakan lagi, mau dimanfaatkan jadi kandang silahkan gitu kan. Cuma kalau ini terlalu padat juga nggak bisa. Contoh misal bangunan seperti ini. Kemudian pemanfaatan lahan serta kandang, kemudian itu juga untuk kebaikan manajemen kandang kita, dan kita akan membuat kandang yang baik. Nah ini semua kandangnya udah siap semua atau belum? Belum. Nanti ini dapat 100 ekor semua ya. Nah jadi nanti bisa contoh model kandang tadi. Tapi itu cuma sampai sebulan ya Pak Upannya. Itu tadi ya. Artinya bisa berarti buat bisa lebih panjang lagi atau lebih lebar lagi. Yang kedepannya nanti bisa muat untuk 100 ekor, tapi kan arahnya nanti kan juga 100 ekor dipelihara sampai selesai kan. Kalau Ibu nanti mungkin ada yang dijual, ada yang harus dikembangbiakan. Nah lanjut. Nah ini contoh-contoh bahan untuk buat kandang. Jadi bisa dibuat dari bambu atau kayu gelang, atap kandang dari rubia, ijuk atau alang-alang yang kalau mudah dapat, kalau enggak di sini seng sama asbes juga bisa.
Kemudian dinding dapat dibuat dari bambu, papan rempesan, kayu gelam atau kawan rak. Yang penting dia bisa menutup rapat sehingga binatang buas tidak masuk. Nah, alas kandang ini kalau tanahnya bagus, kan ada tanah yang padat ya, kering. Kadang-kadang ada rumah-rumah dulu dia nggak disemen karena tanahnya sudah bagus banget kan. Nah itu bisa kalau model tanah kayak gitu. Tapi resikonya kalau ibu tabur sekam apa itu harus sering dibersihkan. Jangan sampai tanahnya basah. Karena kalau tanah basah kan amonianya akan menguap tinggi, akan mengakibatkan sirkulasi udaranya kurang baik. Nah ini lanjut. Nah ini Bu, jadi ini harus kita pahami kepadatan kandang. Jadi tadi kami rekomendasikan kan kalau untuk sampai Bapak Ibu melihara besar, ayam besar, itu minimal 1 meter pun untuk 5 ekor. Jadi kalau Ibu punya 100 ekor, artinya kan 100 bagi 5, Ibu butuh ruang yang luasnya 20 meter, butuh sangkar. Itu bisa dapat dari 4 kali 5, 10 kali 2, atau berapa yang kali berapa, yang penting hasilnya 20 meter butuh sangkar. Nah permasalahannya, apakah lahan Bapak Ibu cukup untuk bangun kandang tersebut? Bisa diaklali seperti tadi dibuat tingkat. Atau jadi Bapak Ibu bisa misal kepadatan kandang Bapak Ibu cuma bisa nampung 60 ekor, Bapak Ibu mau melihara 80 ekor bisa. Bapak tinggikan sedikit kandangnya, nanti di atas dibuat tempat cengkeran ayam juga. Jadi malah ayam kan bisa tetap naik ke atas. Jadi nggak terlalu padat, bisa seperti itu gitu. Tapi kalau posisi kandang tinggi, jadi sebenarnya bersama dengan contoh yang kandang tadi yang kita lihat. Nah nanti ini tadi kan ada dibagikan ya Bu ya, bisa dilihat, jadi bisa dikembangkan disesuaikan kondisi ayam. Jadi sebenarnya bisa patokan luas kandang itu tergantung nanti. Jadi bisa dilihat dengan mata, bisa Bapak Ibu lihat nanti kalau bisa terasa itu tahu nanti. Ini kayaknya padat banget, kurangi. Kalau sudah sampai nggak bisa bergerak, silakan dikurangi. Karena KUB ini lincah banget. Enggak seperti boiler malah justru makin banyak, semakin padat, makin bagus mengurangi gerakan mereka sehingga pertumbuhan mereka tinggi. Nah kalau ini semakin padat, kanibal akan semakin tinggi. Kebalikannya, jadi usahakan itu senyaman mungkin. Lanjut. Nah, jadi tadi ada yang nanya kan contoh kandang itu ada 2 tipe, kandang postal dan kandang baterai atau sebenarnya kandang tipenya tuh kandang postal atau kandang panggung. Dan ada yang liter, ada yang bentuknya baterai. Oke. Lanjut. Nah, kandang postal ini jadi bisa berupa markanya tanah atau semen yang dialasi nanti bisa liter berupa sekam padi atau serbuk gergaji. Jadi kalau Bapak Ibu pun ada di sini sekam susah dapat ya? Tidak juga. Jadi kalau kalian minta ada serbuk gergaji, serbuk bukan yang olinya yang besar itu ya, dia yang tapi bukan kayak debu, bukan, ada dia kayak serpihan lebih halus tapi nggak tajam kan, ada kayak gitu. Jadi bukan kayak debu, kan ada yang debu itu nggak kita rekomendasikan. Jadi dia lebih ke apa ya, kayak butiran ya, kayak butiran nggak halus ya Bu, pokoknya kan bukan yang bentuknya panjang nggak seperti itu. Jadi yang tersebut jadi gitu. Nah ini bisa dilihat kan, kadang-kadang kita campur itu lebih apa ya, untuk desinfektan juga sih sebenarnya, untuk kebersihannya juga gitu. Jadi kalau Ibu kesusahan apa, sebenarnya kapur pertanian itu yang paling murah meriah untuk pemeliharaan. Artinya kalau amonia sudah tinggi macam itu bisa dicampur kapur, atau kalau basah sudah liter Bapak Ibu nanti itu bisa diganti nanti sudahnya, yang nggak harus diganti semua, yang tempat bagian basah itu dibuang, dan sekali-kali nanti tuh sebelum sekam atau sebelum itu nanti sebelum dipakai itu kita campurkan yang kapur pertanian. Murah Bu kapur pertanian. Nah ini dapat nanti bisa dibaca Bu ya berapa kepadatannya nanti kan. Jadi itu tadi itu bisa, kalau yang contoh kayak kandang tadi itu bisa sampai 1 bulan terus 100 ekor itu. Jadi nanti
semua di 2 minggu bisa gabung di bawah, nanti berarti kalau udah masuk 2 minggu itu sudah bisa dipecah 2. Lanjut. Lanjut. Jadi saya ini sebenarnya lebih ingin menunjukkan Ibu contoh-contoh kandang. Nah ini kalau belum pernah ke kantor kita, ini kandang kita. Jadi kita kandangnya sistem postal. Di sini kandang kita ada tempat dipping untuk masuk di security namanya. Nah terus kita nanti pakai menggunakan sekam. Nah ini yang ayam kita pelihara contoh salah satu ayam Arab. Ini ayam Arab, ayam penelur. Tapi ayam lokal, ayam kalau kita bilang juga sih sebenarnya kayak ayam kampung juga. Lanjut. Nah ini, ada yang buat kayak gini nggak kandangnya? Nah, kalau Bapak Ibu buat kandang kayak gini, nanti DOC datang nanti ini tolong sampai besar nanti ini harus tertutup. Nah, kalau memang nanti untuk pembesaran nanti Bapak Ibu misal DOC Bapak Ibu masuk ini semua harus tertutup. Tapi yang bawahnya khusus, karena kenapa? Biar binatang-binatang liar tidak bisa masuk. Kalau kayak gini ular bisa masuk. Jadi ini harus ditutup. Itu boleh tutupnya kayu, boleh tutupnya terpal, jadi dia harus tutup minimal 50 cm dari tanah. Kalau model kandang seperti ini, kalau ini kan nggak tutup kan? Nah, kenapa? Ya tujuan tadi kita menghindari binatang-binatang liar. Oke, lanjut. Nah, kalau Bapak Ibu punya halaman luas, tadi kan ada yang nanya, kalau dilepaskan gimana? Ya bisa. Tapi saran kami, karena kan ini arahnya Bapak Ibu perlu membiarkan, Bapak buat range. Jadi kalau bisa memang halaman itu tertutup, dipagar kerang-kerang itu, jadi ayamnya tidak bisa loncat atau ke tempat lain. Tapi dia Bapak Ibu biarkan dia bermain. Lanjut, contohnya seperti ini. Lanjut. Nah, ini kerang, di sininya kandang. Jadi buat nanti silakan tanaman apa. Jadi kalau sudah punya rumah halaman luas, nggak apa-apa. Kayak gini kan, bisa udah punya kamera tutup semua ayam dia bermain seperti itu nggak apa-apa. Kami nggak sarankan dia bermain ke rumah tangga. Kan kasihan, di depan rumah tangga, telurnya Bapak Ibu yang ambil dia. Kalau saya itu enggak, ayamnya saya ambil itu, saya potong itu. Lanjut. Nah ini contoh kandang kumbaran. Nah, bisa buat kayak gini. Jadi Bapak Ibu kalau punya kandang kayak gini, bisa kandangnya nggak harus untuk nampung 80-100 ekor. Yang harusnya 20 meter, mungkin Bapak Ibu bisa buat cuman 10 meter. Tapi agak tinggi, buat yang seperti saya tadi bilang, kerang-kerang. Jadi kalau pagi siang mereka bermain di luar, malam mereka berteduh di dalam. Jadi kandangnya nggak akan nggak akan keluar, karena ini tetap nyaman bagi ayam tersebut. Nah ini bisa contoh model seperti ini. Ada yang model buat kayak gini? Iya silakan. Saya kan ada kambing gitu ya, di atas kandung kan. Kalau kita ayam di bawah itu Jangan. jangan. Iya, kami anjurkan terpisah. Jangan dibawa kambing. Biar kambing biar ayam nggak Bu. Tapi ya, sebenarnya secara pembibitan nggak boleh. Cuman ya namanya kita masyarakat, kalau bisa terpisah. Jadi kalau Ibu di sini kandang ayam, di situ kandang kambing. Nah kambingnya kan nggak dilepas ya Bu ya. Nah itu aja. Jadi jangan dibawa kandang kambing, kasihan lah ayamnya bau kotoran kambing kan. Yang ada ayamnya mati nanti Bu, karena nggak tahan bau sama minyak kan. Lanjut. Nah kandang baterai. Nah ini kandang baterai. Lanjut. Ini kandang baterai ini kalau untuk produksi telur sangat menguntungkan kandang. Jadi ketahuan telur ayam mana yang betul mana yang enggak. Jadi kalau ayamnya enggak bertelur itu sebulan enggak telur, padahal dalamnya bertelur. Ya udah bisa Ibu singkirkan, bisa jadi lauk rumah kan. Nah, gitu. Tapi kalau telur terus, wah ini harus saya pelihara terus gitu. Itu keuntungannya kandang baterai. Cuman mungkin kalau untuk Bapak Ibu mungkin belum ke arah sini. Mungkin kami anjurkan tuh pakai kandang biasa dulu kayak tadi atau kayak lambat. Mungkin ke depan ya Pak ya, kalau udah berkembang ayamnya kan sudah sampai 5 ribuan ekor, mungkin sudah bisa ditutupkan telur kan. Karena telurnya kan kayak telur memang telur yang kampung. Jadi bisa juga jadikan
untuk telur ayam kampung. Jadi bisa Bapak Ibu arahnya nanti jantan bisa dijual jadi ayam pedagingnya, yang telurnya bisa jadi telur ayam kampung. Kan boleh Bu bermimpi ke depan, karena kita bisa merayakannya karena kita memimpikannya dulu, menghayalkannya dulu ya. Jadi jangan dulu cari keuntungan Bapak Ibu ya. Bagaimana yang dikasih nanti itu bisa berkembang. Kalau saya berharap Bapak Ibu itu memikirkan untuk jangan mikir, saya mau jual, jangan. Bagaimana dari 100 itu nanti jadi 200, jadi nanti 300, dari situ aja. Dengan cara nanti ada sebagian dijual, dipakan nanti kalau bikin kayak gitu, insya Allah semua akan bagus. Jadi kalau dari sini, tunggu jangan, karena kenapa? Bapak Ibu kan nggak ngeluarin modal, pakan dikasih juga Bu ya. Nah, nggak ngeluarin modal sebenarnya. Jadi itu suatu awal yang baik kan, artinya jangan berpikir untung rugi. Yang dipikirkan bagaimana tanpa mengeluarkan modal itu Bapak Ibu mendapatkan apa itu pembibitan yang bagus, pengembangan yang bagus gitu. Nggak sampai berjuta-juta kan, yang penting bertahan, berkembang. Setidaknya jangan untuk mikir ekonomi besar, cukup untuk skala rumah tangga. Nggak perlu lagi beli ayam, nggak perlu lagi beli telur, bisa jual ke tetangga. Itu aja, 3 kunci itu sudah cukup. Uang yang lain bisa untuk yang lain, ya kan? Jadi udah mengurangi beli telur, udah mengurangi beli ayam, udah dapat pemasukan ya. Pikir yang simpel aja diberikan, nggak usah sampai saya mau masuk keluar ini keluar itu. Yang kecil-kecil, dari kecil nanti mudah-mudahan jadi besar. Setuju ya? Yakin sini berhasil ya, sukses ya. Oke, lanjut. Paling nggak perlu Bu ya. Ini kalau khusus karena pembibitan. Jadi kalau ada yang sakit cukup Bapak Ibu suntikan di mana apa di kalau masa ekor kan, udah nggak usah dikasih obat lagi, cukup kasih bumbu, tumis kan apa untuk makan malam gitu kan. Nah, ini contoh barang-barang. Nah ini berarti yang untuk DOC tadi. Ini contohnya. Jadi nanti daripada capek tiap hari nimbang pakan, timbang dulu. Seminggu itu kan perharinya 7,5 gram. Jadi timbang kalau Bapak Ibu punya 100 ekor, berarti kan butuh 750 gram. Timbang 750 gram itu gimana tergayung ini, itulah nanti yang diberikan tiap hari. Misal gayungnya segini berarti butuh setengahnya. Setengahnya itu berarti bagi 2 pagi sama sore. Jadi kalau kami sarankan jangan 1 kali diberi. Kalau Bapak Ibu bisa 2-3 kali diberikan dengan waktu yang sama, jangan berbeda-beda. Jadi kalau pukul 7, misal 7, 12, 4, silakan jam itu terus. Paling geser-geser 10 menit, 20 menit, jangan sampai selisih berganti-ganti jam. Oke, lanjut. Nah, ini contoh kandang. Nah, ada yang buat kayak gini? Nah, jangan lupa perhatikan ketinggian. Apalagi kalau tempat Bapak Ibu banyak binatang liar kayak ular, kayak musang, kayak apa lagi? Kira-kira tupai. Nah, itu harus tetap diawasi. Lanjut. Nah, ini sudah contoh-contoh kandang kita. Nah, kalau mau yang duduk lagi tadi kayak gini buatnya, bisa nanti sekelilingi pagar. Jadi bisa Bapak Ibu ayam dikeluarin, tapi kami rekomendasikan jangan lupa ini ditambahin lagi gitu. Boleh triplek, boleh papan, boleh apa yang kayak spanduk. Yang penting binatang-binatang nggak bisa masuk. Lanjut. Nah, lanjut. Nah ini dengan luas menyamping kan, balik lagi dari mana? Nah, luas menyamping kan dia nggak lebar panjang kan, mungkin karena lahannya memang lebar ke samping bisa. Jadi kita tergantung kita hafalin saja. Nggak harus dia lebar peta seperti ini, mungkin bisa manjang. Yang penting dia memenuhi standar untuk apa kenyamanan ayamnya. Lanjut. Nah ini ini untuk luas kebutuhan kandang. Jadi dia kalau 25 ekor 25 ekor itu sampai dia umur 16 minggu sampai dewasa itu butuh 7 meter. Kurang lebih gambarannya seperti itu. 50 13 meter, 100 2 meter. Ini sudah dengan perbandingan 1 meternya 4 ekor. Nah, Ibu Bapak Ibu bisa untuk 5 ekor saja. Kalau memang kepepet 6 ekor. Tapi jangan sampai 10 sudah terlalu padat. Oke, nah ini contoh kalau yang kandang-kandang yang sudah usaha besar. Ini kan. Nah, lanjut. Nah ini
Kalau kami menggunakan kandang baterai, jadi ayam KUP juga nanti bisa arahnya kalau Bapak Ibu mau arahnya untuk ngambil telurnya, kami sarankan nanti pakai kandang baterai, jadi mudah terdeteksi. Kalau Bapak Ibu melihara betina 200 ekor, itu ketahuan yang tidak pernah terlibat telur, jadi mudah diseleksi nanti yang tidak bertelur bisa Bapak Ibu keluarkan seperti ini. Nanti kan kandangnya, nah Bapak Ibu kalau punya seperti ini ya, disemen apa langsung permanen. Jadi nanti ini bisa jadi kandang besaran. Jadi kalau dia diusin nanti ini ditutup semua pakai tempat. Nanti setelah 2 bulanan itu dibuka semua tempatnya. Nah ya kan sudah tinggal seperti itu. Oke lanjut. Tuh ada yang bikin kayak gini. Lanjut. Nah, ini contoh yang lokasinya ini dia tingkat. Nah ini dia buat kerang-kerang. Buat apa? Tempat umbaran ayam bermain. Nah, dalam itu kan dan ini dia tempat ayam bisa naik-naik, jadi dia kandang kecil tapi dia nanti ayamnya dikeluarkan, jadi kayak umbaran gitu. Oke, lanjut. Nah ini baterai sebelahnya. Nah ini contoh lagi. Namanya kan mobilnya agak tinggi dibuat mungkin karena untuk menjauhkan dari binatang-binatang di bawah. Oke, lanjut. Nah ini contoh kalau sudah agak lebih bagus ya penggunaannya, dia menggunakan besi galvanis dan yang pakai kerang besi apa yang namanya kerang-kerang itu, besi kerang-kerang itu. Jadi sudah inilah, ini juga 2 tingkat ini. Oke lanjut. Nah ini contoh yang juga jadi hiasan. Ada ini diterapkan di Sulawesi kemarin kita kasih juga. Jadi ibu desanya, kepala desanya seneng banget dibuat di pinggir jalan. Kebetulan jalan itu ada sungai kecil kayak pari tapi airnya jernih dan dingin banget. Dibuatlah kayak model kayak gini. Emang nggak kayak gini tapi jadi cantik dia, dibuat kandangnya kayak hiasan. Jadi setiap orang tuh pasti ngelirik ke sana, ngeliat tuh ayamnya dipajang sepatu kan. Ini contoh-contoh. Siapa tahu kami sengaja kami sharekan ke Bapak Ibu supaya buka hati, buka wawasan ya, biar jadi oh gini kandang kita kayak gini. Jadi nanti kan depan mau cantik kan, karena kan halaman Bapak Ibu luas kayak gini kan bagus dibikin kayak gini kan, yang ada kan nggak ngandung kan, jadi seolah-olah punya kebun binatang sendiri kan. Oke, lanjut. Nah, ini kan simple kan, ekseng ya, bucet, jadi cantik. Lanjut. Nah ini seperti ini bikin karena tempat sempit mereka bikin seperti ini. Oke, lanjut. Nah, tadi kan Bu ya buat kayak gini ya, nanti masuk. Iya, yang ada kan jadi ayam bukan lagi hal yang bagi orang yang agak-agak gimana kan, jadi hiasan juga kan. Nah, mungkin ini bisa membuka gambaran Bapak Ibu, jadi tahu kan juga oh karena tuh nggak harus kayak gini, jadi tergantung potensi yang ada di sini. Jadi nggak usah takut, nggak usah harus mengubah terus semen, enggak. Yang penting dia menjadi bangunan dan nyaman untuk ayam tersebut. Mungkin itu mungkin bisa kita lanjut ini diskusi. Silakan Bapak Ibu kalau yang mau bertanya. Saya tutup dulu materi ini. Kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.